Mohon teman-teman selama materi disampaikan oleh Mbak Zora mohon untuk menonaktifkan terlebih dahulu audionya ya. Nah, apabila nanti kita akan buka sesi jawab ya. Ya. Boleh kita ramaikan di kolom chat. Kalaupun nanti ada pertanyaan, boleh setelah materi atau mungkin ada pertanyaan nih, boleh nanti di kolom chat aja kita ramaikan. Oke, Mbak Zora sudah siap? Mohon untuk menonaktifkan audionya. Oke. Di bawah. Oke. Oke ya, sambil tunggu nih. Coba nih, sudah ada 103 orang nih. Ya. Oke, sambil nunggu Mbak Zora, saya mohon ya selama dia menyampaikan materi, mohon untuk menonaktifkan terlebih dahulu, biar masuk ya, biar apa yang disampaikan oleh Mbak Zora ini nggak bentrok nih sama suara-suara yang lain. Oke, sambil nunggu nih Mbak Zora, mungkin nih lagi ada sedikit gangguan teknis sinyal. Oke, yang baru datang, baru bergabung, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Ya, mohon boleh silakan isi ya, perkenalkan diri kalian, perkenalkan diri teman-teman, bukan nama, level kemitraan, dan juga dari mana nih. Ya, biar kita tahu nih dari wilayah mana saja yang hadir pada Zoom kita pada hari ini. Mbak Zara sudah siap? Udah, Pak Isan. Oke, Mbak Zara sudah siap. Ya, pada Mbak Zara kami persilahkan. Terima kasih Pak Isan. Benar-benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal sekali lagi buat mitra-mitra SR12. Mungkin ada yang baru join juga untuk training online-nya. Jadi sebenarnya untuk Lipscrap ini kita udah launching secara online kemarin di live IG-nya SR12 bersama BA-nya SR12 yaitu Iis Yunarli. Nah, hari ini kita akan kumpas tuntas terkait Lipscrap itu apa, kemudian kandungannya apa, manfaatnya apa, terus apa sih bedanya lip scrub dengan lip-lip yang ada di SR12 lainnya. Macet lagi. Dah. Yang pertama kita masuk terlebih dahulu terkait apa sih lip scrub itu sebenarnya yang disebut lip scrub yang membedakan dia dengan lip serum, lip care dan lainnya. Jadi lip scrub ini dia disebut lip scrub berdasarkan fungsinya sendiri yaitu membantu mengangkat sel kulit mati pada bibir dengan kandungan di dalamnya ada sunflower atau minyak dibuga matahari, kemudian ada jojoba oil, kemudian ada sea butter yang dapat membantu menjaga bibir tetap terhidrasi, membantu mengurangi kulit bibir yang pecah-pecah. Dia juga dapat membantu mencegah bibir kering serta membantu melembutkan kulit bibir sehingga bibir terasa lebih lembab dan lembut. Nah, jadi penggunaannya sendiri seperti yang terlampir di gambar itu dia kita ambil secukupnya lip scrubnya itu, kemudian kita oleskan di bibir. Setelah dioleskan itu digesek-gesek seperti kita eksfoliasi menggunakan scrub body scrub body scrub coffee. Nah, ini adalah tahap pemakaiannya. Pertama dioles ke bibir secara merata, kemudian digosok secara perlahan. Setelah itu bersihkan sisa scrubnya. Boleh bersihkan dengan air kalau misalnya sisa scrubnya banyak yang lengket, atau juga bisa dibersihkan dengan tisu. Nah, lakukan secara rutin setiap hari untuk mendapatkan hasil lebih maksimal. Namun bagi yang mungkin
bibirnya pecah-pecahnya itu lebih banyak, baiknya itu penggunaannya diawali dengan 3 kali seminggu terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah kandungan lip scrub SR12. Itu ada 4 kandungan. Yang pertama ada vitamin E atau kita kenal dengan tocopherol. Dia sebagai antioksidan. Kemudian ada jojoba oil. Selanjutnya ada sea butter untuk melembutkan. Dan juga minyak biji bunga matahari untuk melembabkan bibir. Masuk ke kandungan yang pertama itu vitamin E. Sebagai yang kita ketahui untuk vitamin E ini dia kuat antioksidan. Nah, fungsi vitamin E untuk bibir itu ada beberapa, yaitu membantu menjaga dan meningkatkan elastisitas, kemudian mengurangi bibir pecah-pecah karena dia sebagai antioksidan, kemudian dia dapat melindungi bibir dari kerusakan akibat radiasi sinar ultraviolet. Selanjutnya adalah sea butter. Sea butter ini dia salah satu kandungan yang dapat melembabkan kulit bibir dan juga menjadi sehat terlihat tebal alami. Kemudian yang kandungan yang ketiga adalah jojoba oil. Nah, untuk jojoba oil ini juga dia sudah ada kandungan vitamin E-nya sebagai antioksidannya. Kemudian dia ada mineral untuk mempercepat kesembuhan bibir yang teriritasi seperti bibir kering, bibir pecah-pecah. Kemudian dia mengandung yang namanya omega 9 yang dapat meningkatkan kelembapan bibir. Nah, kandungan yang keempat atau kandungan yang terakhir itu adalah minyak biji bunga matahari. Nah, untuk minyak biji bunga matahari ini dia ada juga kandungan herbalnya. Di dalamnya itu yang disebut dengan asam linoleat atau omega 6 yang bertindak sebagai pelembab. Jadi, si minyak biji matahari ini dia dapat menjaga kelembapan dengan membantu kulit menahan air agar tidak terjadi penguapan yang berlebih. Kemudian dia juga ada kandungan vitamin E-nya sebagai antioksidan untuk menetralkan radikal bebas dan menjaga kekencangan kulit area bibir. Nah, kemudian market share. Jadi kita harus tahu dulu nih siapa sih target pasar untuk kita bisa menjual lip scrub ini. Nah, yang pertama adalah pria atau wanita usia di atas 6 tahun yang mungkin mengalami bibir yang gelap seperti yang terlihat di gambar, kemudian perokok karena banyaknya kena radikal bebas. Jadi untuk bagi perokok itu bibir yang hitam bisa rekomendasikan lip scrub karena tinggi kandungan vitamin E-nya juga untuk mengatasi radikal bebasnya. Kemudian orang yang sering terpapar sinar matahari, misalnya mungkin yang lebih orang-orang yang sering kerja di luar lapangan. Kemudian cewek-cewek yang sering gonta-ganti lipstick. Jadi orang yang sering gonta-ganti lipstick itu kadang juga mempengaruhi warna bibirnya menjadi lebih gelap. Selanjutnya masuk ke poin keempat, kesimpulan. Jadi kesimpulan ini kita ada rangkuman apa sih kelebihan dari lip scrub ini, kemudian beberapa pertanyaan yang mungkin muncul dari teman-teman saat mungkin nanti ada customer yang mau beli lip scrub SR12. Nah, jadi kelebihan dari lip scrub SR12 sendiri, yang pertama dia adalah teksturnya dan formulanya ringan, jadi dapat digunakan setiap hari atau daily use. Kemudian yang kedua, mengandung herbal alami, sea butter, minyak biji bunga matahari, dan jojoba oil. Jadi jarang banget lip scrub yang ada kandungan herbalnya yang dapat melembabkan bibir. Jadi dia itu 3 kali power hidrasi untuk melembabkan bibir. Kemudian yang ketiga, dia mengandung vitamin E sebagai antioksidan. Yang keempat, tidak mengiritasi bibir. Kemudian yang kelima, dia membantu mengangkat lapisan sel kulit mati pada bibir. Jadi dia ada manfaat sebagai physical exfoliator. Sama halnya kayak kita kalau di skincare itu pakai toner. Kemudian yang keenam, dia membuat tampilan bibir lebih cerah, sehat, dan segar alami. Nah, ini adalah secara ringkas perbedaan lip SR12. Jadi sekarang SR12 ada beberapa variasi lips. Ada lip cream, kemudian lip matte cream, lip mousse, lip care, lip glow magic. Kemudian yang baru itu ada lip serum, kemudian lip tint gel, dan ada lip scrub. Jadi perbedaan di sini kita buat berdasarkan kandungan utama, kemudian keunggulannya, dan juga shade atau warnanya. Nah, untuk lip scrub sendiri ini tidak ada warna khusus.
Jadi dia hanya warna natural, jadi tidak ada variasi warna lainnya, berbeda dengan variasi lips yang lainnya. Kemudian ada beberapa tips merawat bibir agar tetap sehat. Yang sering kita lupakan karena kita terlalu fokus dalam perawatan body care dan juga skincare. Nah, untuk bibir sendiri itu jarang. Yang penting pakai lipstick aja biar nggak pucat. Gitu. Yang pertama adalah hindari rokok, kemudian gunakan pelembab bibir atau lip balm. Untuk SR12 itu kita bisa pakai lip care. Kemudian lakukan scrub bibir secara rutin, salah satunya pakai lip scrub. Kemudian jangan gunakan lipstick yang tidak mengandung pelembab. Jadi ada beberapa lipstick yang mungkin hanya untuk memberi warna pada bibir saja, tapi tidak ada kandungan pelembabnya. Itu akan memicu bibir iritasi dan bibir mudah menghitam. Kemudian yang kelima, rajin minum air putih. Karena itu juga berkhasiat sebagai untuk perawatan dari dalam untuk meningkatkan antioksidan kita lebih banyak. Nah, mungkin beberapa pertanyaan akan muncul saat customer yang mau beli lip scrub SR12. Yang pertama, dapat digunakan usia berapa tahun? Nah, untuk lip scrub ini kita rekomendasikan penggunaan mulai dari usia 6 tahun ke atas sudah boleh pakai. Tapi jika rasanya masih anak-anak dan mungkin bibirnya masih sehat dan tidak ada tanda-tanda bibir menghitam ataupun kering lainnya, itu baiknya pakainya 2-3 kali seminggu terlebih dahulu. Kemudian untuk yang dewasa, apalagi terutama bagi perokok untuk bibir yang sudah menghitam, itu bisa rekomendasikan setiap hari pemakaian scrubnya. Nah, kemudian bisa nggak dia membuat bibir kita menjadi cerah? Jadi untuk lip scrub ini bisa mencerahkan bibir karena tapi tergantung warna alami bibirnya juga. Kadang ada orang yang mungkin warna alami bibir itu memang sudah gelap dari gennya, jadi tidak bisa langsung berubah menjadi pink atau merah gitu. Jadi dia akan tetap mengikuti warna alami bibir kita. Kemudian pasti akan sering ada yang nanya itu ada perubahan dalam berapa lama setelah pakai lip scrub sih. Nah, pemakaian rutin dan asupan nutrisi yang baik dalam 1 bulan insya Allah hasilnya akan terlihat. Kadang ada yang memang sebenarnya untuk scrubbing ini, baik scrubbing badan, mau muka, maupun bibir, itu rata-rata orang pada malas untuk scrubbing. Karena itu butuh tenaga buat menggosok di salah satu bagian tubuh. Jadi maka dari itu beberapa memang yang jarang scrub pengen hasilnya instan itu akan sulit. Jadi kalau kita pakainya rutin dan asupan nutrisinya juga baik dalam 1 bulan, insya Allah akan terlihat hasilnya. Kemudian bisa nggak lip scrub ini dipakai bersama lip terapi lain? Jadi untuk lip scrub ini boleh dipakai dengan lip terapi SR12 yang lainnya karena pemakaian lip scrub ini setelahnya direkomendasikan pakai lip care di malam hari atau lip serum. Nah, ini adalah combo paket combo SR12 untuk lip 3 lip ini. Saat penggunaan setelah pakai lip scrub itu kemudian kita bisa pakai lip serum. Nah, setelah pakai lip serum kita bisa pakai lip care. Ini bisa dipakai rutin sebelum tidur. Kemudian kalau misalnya digunakan pada siang atau pagi hari yang mau berangkat kerja, bisa setelah pakai lip care baru pakai mungkin lip varian lainnya untuk menambah warna pada bibir. Tapi kalau misalnya pagi hari itu males buat scrubbing, boleh dilanjutkan langsung pakai lip serum dulu, kemudian lip care, baru lip cream lainnya. Kalau bisa dalam sehari itu ada scrubbing, walaupun di malam hari 1 kali sehari. Nah, terima kasih. Jadi materinya singkat aja karena kosmetik S12 nggak terlalu banyak kandungannya. Kembali, kalau ada yang mau nanya khusus lip scrub ya, jangan ada nanya pertanyaan yang lain. Kita fokusnya lip scrub biar nyangkut nih gitu. Kembali ke Paisan. Oke, terima kasih Mbak Zora atas penyampaian materi tentang discrubnya. Nah, Yang teman-teman tadi bukan yang sampaikan ini. ya. Tadi kandungan discrub apa, cara penggunaannya bagaimana. Nah, ini Mbak Zora bawa produknya nih. Coba Mbak Ada lihat. kalau ada yang belum lihat produknya tuh Nah, mungkin ada yang belum melihat secara langsung produknya, ya atau mungkin kemarin kemarin ada yang kelewat ya, nggak ikut live streaming launchingnya. Nah, ini adalah ini bentuk jadi dari discrubnya. Silakan Mbak Zora.
Jadi kita ambil secukupnya, kemudian dioleskan ke bibir, terus digosok-gosok aja sampai eh, mungkin scrubnya agak lama merah kan gitu. gitu. Kelihatan. Ya, Iya, iya. Jadi warnanya kayak agak pink gitu. Kemudian kalau misalnya scrubnya masih bersisa, itu bisa dicuci pakai air. Kalau enggak, boleh diusap pakai tisu kecil. Kalau kayaknya 1 bulan nggak cukup deh. kalau di sambil di ini ya bibir ya. Usap-usap. Nah, kalau misalkan kayak tadi nih ya, untuk bibir hitam, bibir putih, apa bisa pakai scrub. Terus kayak kan itu ada scrubnya ya, Mbak Zora. Ini ada beberapa pertanyaan. Kan ada scrubnya ya. Nah, scrub itu kalau kena bibir jadi sakit gak sih? Atau keras gak? Atau kerasa banget gak? Kalau scrubnya buat bibir yang normal, mungkin kalau berpermasalahan cuma pada warna gelap itu nggak sakit. Tapi mungkin bagi yang bibirnya pecah-pecah yang sampai eh, pecah banget itu kayak mau ada yang sampai pecah-pecah berdarah itu baiknya pakai scrubnya 2 atau 3 kali seminggu dulu gitu. Khawatirnya makin perih kalau digosok-gosok. Oke ya, jadi untuk yang bibir hitam juga bisa ya. Iya, bibir hitam. Bagi suaminya mungkin yang merokok. Berarti cowok bisa dong nih. Bisa, bisa. Cowok bisa banget. Tapi kalau misalkan cowok pakai kelihatan banget nggak? Kelihatan kayak pakai lipstick nggak? Jadi merah-merah gitu kan? Jadinya khawatirnya kan dikira jadi cowok tuh. Gara-gara cowok dia tuh warna normal bibir kayak warna pink-pink gitu. Tapi kalau misalnya berasa merah banget itu pakainya malam hari aja. Jangan pakai pas mau Oh, ke kantor. dia pakai sebelum tidur ya. Iya. Ini ada yang raise hand nih Mbak Zora dari Bu Nur Hadiah. Silakan Bu Nur Hadiah. Iya. Nah, mohon mic-nya untuk diaktifkan terlebih dahulu Ibu. Suaranya Ibu, mic-nya diaktifkan terlebih dahulu Bu Nur Hadiah. Mas, ambil sendiri aja. Pasti. Nah, silakan Bu Nur Hadiah. Ya, nama saya Nur Hadiah ya Ya, kedengaran dari suaranya. Cilengsi. Ini mau nanya nih, kan ada yang ini nanya katanya kalau bibirnya pecah-pecah tuh jenis kulitnya kering, harusnya pakai lips yang mana? Untuk bibir pecah-pecah dan bibir kering ya Bu. Boleh nggak Iya, pakai lip scrub itu, Bu? Boleh Bu untuk pakai lip scrub-nya. Untuk bibir kering-kering dan pecah-pecah bisa untuk menggunakan lip scrub. oh iya, Iya. ya. Heeh. Jadi habis pakai lip scrub itu pakai lip serum itu yang Ya, ini ya Ibu, yang lip glow serum. Nah, iya, habis pakai lip glow serum bisa pakai lip care. 3 kombinasi. ya oke, Ya, makasih. ya Yuk, sama-sama Ibu. Oke, yuk, terima kasih Bu Nur Hadi atas ya, pertanyaannya. Oke. Oh, jadi itu bisa tiga sekaligus ya kombinasi ya Mbak Zora ya. Ya. Yang pertama pakai lip scrub dulu, lalu yang kedua tadi karena ini berkaitan dengan ada pertanyaan juga nih ya. Kalau misalkan di pagi hari urutannya apa aja? Jadi pertama pakai apa dulu nih kalau urutannya? Yang pertama adalah Pertama pakai ini dulu lip lip scrub scrub. terlebih dahulu yang pertama. Oke. Tapi pasti kalau pagi suka mager ya, nggak apa-apa di skip. Paling malam pakai wajib. Kemudian habis ini, terus ini lip care. ya, Habis Oke. lip care pakai nih lip gloss. Salah-salah, maaf maaf. Ini dulu, kemudian lip gloss serum, kemudian baru lip care. Jadi ibaratnya urutan skincare-nya ini tuh tonernya, ini serumnya, ini eh, sun care-nya, krimnya gitu, yang melembabkan. Jadi urutannya gitu dulu. Oke, jadi urutannya lip scrub terlebih dahulu, baru lip serum, ya lip glow, Ya, dan juga selanjutnya adalah lip care. Ya, jadi urutannya seperti itu ya.
Kalaupun memang ternyata mau dibatasi atau mungkin tidak terlalu rutin nih lip scrubnya, mungkin bisa dipakai di malam hari ya, Mbak Zura ya. Nah, terus kalau untuk digosok, tadi kan digosok ya. Nah, dioles-olesnya itu digosok berapa lama ya, Mbak Zura ya? Apakah mungkin 1 jam, 2 jam, atau mungkin selama 5 jam, biar hasil maksimal kan? Ya. Jadi untuk gosoknya itu cukup 1 sampai 2 menit itu sebenarnya udah cukup. Kalau misalnya terlalu lama khawatirnya malah perih bibirnya, jadi terlalu lama. Tuh 1 sampai 3 menit, 1 sampai 3 menit. Oke. Pokoknya kadang kalau nggak nentu, kadang mungkin ada yang gosokan yang terlalu telat, itu mungkin lebih lama lagi berasa scrubnya itu berkurang gitu. Nanti dirasa-rasain pas gosok itu kalau scrubnya mulai kayak Tipis ya. tipis gitu, menipis kayak gitu, baru itu udah stop aja. Oke. Udah. Oke ya teman-teman ya, paling 1 sampai 2 menit. Ya, bukan 1 sampai dengan 2 jam. Pegel nanti tangannya. Terus pengen hasilnya maksimal ya, biar bibirnya merah merona. Akhirnya 1 jam di satu saatnya. Nah, nah terus jadi diusapnya pakai tisu basah boleh nggak, Mbak Zura? Atau mungkin pakai air putih aja? Atau mungkin dipakai tisu biasa aja yang kering? Kalau buat mencucinya itu baiknya emang pakai air aja kalau misalnya lebih banyak. Terus kalau mau pakai tisu basah, khawatirnya tisu basah itu kan ada kandungan alkoholnya. Kalau kita khawatirnya nanti emang memicu rasa perih atau kan nggak enak ya bibir gitu. Nggak nanti kejilat berasa di bibirnya. Jadi kalau bisa pakai, kalau nggak tisu kering dibasahin gitu. Kalau nggak handuk apa sih sapu tangan yang basah, jadi biar gampang sirapnya eh, hilang. Oke ya, jadi bisa ya. Oke, itu selanjutnya ada Raiskan nih dari Mbak Nisa. Silakan Mbak Nisa memberikan pertanyaan. Jika berkenan untuk mengaktifkan videonya, silakan Mbak Nisa. Iya, saya dari ini, saya dari Bekasi. Saya di kantor nih, Ambil Kak, kantor ya. sambil Sama saya nih kita di dengerin. kantor. Ya, kalau untuk dipakai cowok itu, dia ada efek pink-pinknya nggak, Pak? Maksudnya ada jadi berwarna nggak efeknya itu? Kelihatan banget nggak, menonjol banget nggak gitu? Atau hanya natural aja, kayak warna bibir? Gitu aja sih, Kak, pertanyaannya. Terima Iya. kasih. Terima kasih Kak Nisa. Jadi kalau misalnya dipakai cowok masih aman, dia warnanya kan natural. Dia tuh lebih ke kayak gini nih, scrubnya itu pink, tapi nggak ngaruh ke kulit. Kelihatan gak sih? Nah, kayak gini. Scrubnya itu tetap warna pink, tapi kulit aku nggak berubah, cuman agak mengkilat aja kayak lembab gitu gitu. Jadi kayak cowok masih aman dipakai, nggak pink banget gitu, pasti masih warna bibir. Oke, sudah terjawab ya Mbak Nisa ya. Jadi untuk cowok juga aman nih ya. Aisan pakai ya. Nah, saya pakai lip care, nanti baru pakai lip. Nah, kalau untuk sariawan gimana Mbak Zora nih? Kalau misalkan kayak bibir pecah-pecah, atau ada melenting, sariawan, kira-kira disarankan atau boleh nggak pakai lip scrub? Kalau kan lip scrub kan ada scrubnya ya. Nah, jadi untuk sariawan sendiri, sebenarnya sariawan itu udah masuk ke dalam sakit medis gitu kan, tanah dalam. Eh, Pengaruhnya dari dalam juga udah berpengaruh. Kemudian kalau mau pakai lip scrub, bibirnya pecah-pecah, baik boleh pakai, tapi 3 kali seminggu aja. Karena kalau bibir pecahnya orang sariawan sama bibir pecah orang yang bibirnya kering itu kan beda ya. Sariawan itu udah ada infeksinya juga radang gitu. Khawatirnya kalau misalnya terlalu sering makin pak sariawan. Oke, jadi kalau untuk sayang karyawan, mungkin coba dibatasi terlebih dahulu ya. Khawatir Iya. uh, nanti malah apa iritasi ya atau perih ya. Oke, ini ada lagi nih dari Bu Arda Putri. Silakan Bu Arda Putri memberikan pertanyaan ya terkait lip scrub XR12. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan tadi katanya dieksfoliasi tiap hari ya, pada malam hari. Itu kalau tiap hari di scrubbing gitu, ada resiko bisa bikin lapisan bibir tipis apa enggak? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua itu, kan banyak beredar kalau di produk-produk lain tuh ada masker bibir ya. Yang mau saya tanyain itu kalau untuk di produk kita itu kan memang nggak ada.
Tapi fungsinya itu digantikan oleh apa sih? Apa lip serum, apa lip care gitu. Itu aja sih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ada. Jadi untuk eksfoliasi sendiri untuk lip scrub kita itu membedakan dengan yang exfol kimiawi kayak toner itu kan ada AKBH, asam salisilat yang lainnya, atau retinol itu kan yang eksfoliasi fisikalnya langsung. Nah, cuman eksfoliasi fisikal, jadi nggak ada kimia, dia nggak menyebabkan kulit menipis kecuali kalau dia disertai eksfoliasi kimia, kemudian kita kayak pakai Aman ya toner. berarti ya? Dipakai tiap hari ya? Boleh Iya, tiap hari masih nggak aman dipakai malam hari. bikin kering gitu ya? Cuma lapisan luar aja. Berarti Ya, kotoran-kotoran bekas make up lipstick gitu ya? ya benar Mbak. Hmm. Terus Kemudian kalau yang kedua, kedua, ya, jadi masker itu sebenarnya dia tuh kandungannya tuh mirip-mirip sama kandungan serum gitu. Bedanya saja dia tuh dibuat diproduksi dalam bentuk masker yang bisa digunakan eh, untuk masker bibir itu bisa digunakan sampai bermalaman. Ada juga yang dipakai cuman beberapa menit gitu sama kayak masker wajah. Nah, jadi itu kalau misalnya mau pakai shadow glow itu bisa kita alin ke lip serum glow yang baru itu, lip glow serum ya. Sebenarnya lip glow serum ya? ya Mm-mm. gitu Mbak. Oh iya iya iya. Terjawab. Terima Ya, kasih. sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Arda atas pertanyaannya. Dan juga kita lanjut lagi ke Ibu Diana Harahap untuk memberikan pertanyaan kepada Mbak Zora. Silakan. Mohon jika berkenan mengaktifkan videonya. Ibu Diana, Kenapa kamu jarang? silakan Ibu Diana. Ya, terima kasih. Maaf, off kamera. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Jura. Nah, Ibu. Ini Mbak Jura, saya pernah pengalaman. Jadi makan ikan ya, ikan, terus gatel bibir saya tuh hampir sebulan gitu. Aduh, dikasih ini ya, resepnya pakai apa ya, lips gitu. Nah, apakah di SR12 yang lip scrub tadi ya, itu ada nggak? Bisa nggak kalau misalnya alergi makanan kita pakai itu gitu Mbak Zura? Karena menyiksa banget ya pas mau makan lagi, terus gatel banget gitu sampai ya Allah ini kenapa ya bibir sampai akhirnya saya berobat ke dokter gitu dan eh, belum cocok juga ya karena pakai dia kasih tahu ya beliau itu kasih tahu pakai produk ini gitu. Cuma saya cari-cari Mbak Zura itu nggak ada gitu produknya. Terus sampai sekarang juga saya jadi penasaran ya mudah-mudahan di SR12 ada ya produk kalau kita alergi makanan ya ada apa ya pakai itu tadi ya lip scrub atau lip care ya lip serum itu gimana tuh Mbak Juara bisa nggak itu mengobati yang gatal. Makasih ya Mbak Juara. Nah, Ibu, jadi ditekanin di sini untuk alergi sendiri itu memang pengaruh itu dari dalam tubuh sendiri. Jadi kita nggak bisa mencegah alerginya itu dari luar gitu. Cara menghindari alergi ya memang kalau misalnya kita udah tahu nih kita alergi makanan A, jadi kayak kalau bisa jangan dikonsumsi gitu. Karena memang alergi itu dia muncul kalau ada pemicunya. Jadi untuk lip sendiri itu kita tidak ada efek sebagai anti alerginya. Paling kalau misalnya aman digunakan buat yang punya alergi kulit atau lainnya itu aman digunakan karena dia ada vitamin E-nya untuk melembabkan dan ada kandungan antioksidannya tinggi. Cuman kalau untuk mengobati alerginya sendiri itu nggak efektif menggunakan lip gitu karena emang alergi itu dari dalam tubuh sendiri dan pemicunya ada gitu alergi misalnya alergi makanan A atau alergi makanan B gitu begitu Mbak kemudian kalau misalnya kambuh itu memang solusinya konsumsi obat anti alergi gitu Bu Diana. Ya, makasih. Benar ya, Mbak Jora memang akhirnya minum obat anti alergi dan bibir sampai pecah-pecah sampai koreng gitu, Mbak Jora. Paling Saya Ibu kalau mudah-mudahan misalnya bibirnya pecah-pecah nggak apa-apa dipakai gitu buat pakai ya. melembabkan bibirnya cuman nggak yang langsung ngobatin alerginya. Jadi memang dari luar sama dalam ya.
Iya Akhirnya benar. kita minum obat juga dari dokter, sama yang di luar pakai itu Bu, katanya pakai lip Mm-mm. balm ya, lip balm lah Ya, akhirnya. Makasih ya Mbak Juara sama Ibu. penjelasannya. Barakallahu. Oke, terima kasih Bu Diana atas pertanyaannya. Oke, ya. Tadi sudah kita buat bahas sesi tanya jawab dan sudah ada beberapa pertanyaan mengenai lip scrub ya. Nah, terus mungkin pertanyaan terakhir nih ya, mewakili dari teman-teman yang lain. Nah, Mbak Zora, nah saya kan sudah ada pakai lip care, lip glow magic, sekarang ada lip glow serum, ada lagi lip glow scrub. Nah, ini penggunaannya apakah mungkin dipakai semuanya atau di mix atau mungkin kita bisa variasi ada beberapa yang kita gunakan seperti Hmm. itu. Nah, karena kan tadi banyak yang disampaikan ya, ada lip care, lip glow magic, ada lip glow serum, ada lip glow scrub. Nah, gimana Mbak Dora? Jadi eh, untuk tiga produk tadi itu dari SR12 sendiri itu eh, rekomendasi itu sebagai bundling paket kombonya untuk kesehatan bibir karena sebenarnya nggak cuman skincare aja nih yang harus banyak paketnya, misal ada serumnya, ada tonernya, ada pelembabnya, kemudian ada day cream, ada lagi sun care, kemudian ada masker dan juga produk lainnya. Jadi untuk bibir sendiri kita juga kasih saran untuk kombonya itu tiga combo tadi, lip scrubnya, lip glow sama lip serum sama lip care. Nah, kemudian untuk lip yang lain kayak lip gloss, lip matte cream itu kita jadikan sebagai untuk menambah warna bibir. Walaupun dia juga ada kandungan melembabkannya. Jadi, kemudian kalau misalnya nih eh mungkin ada yang budgeting juga yang mau Pak beli ketiga varian itu mana sih yang harus didahulukan yang bagus gitu kan. Nah, kalau misalnya terkait budgetnya itu bisa disaran dulu rekomendasi beli lip scrubnya buat moisturizingnya dan melembabkannya pilih salah satu antara lip serum atau lip care-nya gitu. Jadi ada yang buat exfolinya, kemudian ada yang buat melembabkan. Saya. Wah, tuh yang Oke ya, itu tadi pertanyaan terakhir ya. Mewakili dari pertanyaan teman-teman yang lain nih. Karena kita nih S12 banyak sekali ya produk-produk untuk bibir ya. Ada lip glow, lip care, serum, terus dan baru lagi muncul lip scrub, ada juga lip matte, ada lipsticknya. Nah, ya, jadi teman-teman sudah bisa dan sudah siap lagi untuk menjelaskan kepada konsumen-konsumen Anda nih, kalau teman-teman ya jelaskan produk baru S12 yang baru launching ini ya, silakan barangnya insya Allah ready ya, barangnya ini ready, jadi nanti bisa hubungin ke leader Anda untuk mendapatkan produk sertifikat ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk diisi form absensi dan evaluasinya yang sudah di-share di Zoom chatnya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Zora atas materi yang disampaikan pada hari ini. Ya, semoga teman-teman yang mendengarkan, yang menerima pengetahuan dari Mbak Zora, ya bisa nanti diaplikasikan ke dalam aktivitas bisnisnya, dan juga Mbak Zora diberikan keberkahan dan selalu sehat selalu ya, ada juga kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya Mitra SR12 yang selalu senantiasa mengikuti Zoom training yang diadakan oleh SR12 University ya, dan jangan lupa kita rutin insya Allah sih biasanya seminggu berapa kali, 2 kali kita mengadakan Zoom ya, kita membantu-bantu Mitra SR12 dalam materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya, dan juga materi-materi yang update yang terbaru apa sih kira-kira materi yang kita bisa berikan untuk Mitra SR12 ini. Baiklah, akhirul kalam kita tutup Zoom kita pada hari ini dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fajri, ya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mohon untuk diisi form absensi dan evaluasinya ya. Di kolom chatnya ada. Ya, kita pamit. Ya, dadah semuanya. Selamat siang. Siang.
Whatever is in the air is in your lungs. Strengthen your Bila banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh. Percaya dan yakinkan dirimu, kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah.